Jaho Bhagavato Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Charane Yasodhana Jaya Gauranga
Nityananda, Nityananda, Sri Sri Gaurani Nitai ki jai, Sri Panchatattva ki jai, Gangamai ki jai, Yamunai ki jai, Tulasidev ki jai, Bhaktidev ki jai, Samaita Gaur Bhakta Jai Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Sri Pad Bhakti Swarup Damodar Goswami Jai Jai Sri Pad Chaitanya Chandra Nitai Gaur Premanande Segala pujian pada Swami segala pujian pada Swami yang ada di sini, segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga Nitai Gaur Premanande Haribo Omagyanatimirandasya Gananya Salakaya Chaksurundadana Tasmai Sri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Surivadi Pachatade Satarine Sri Chaitanya Manobhishta Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadantika Vandeham Sri Guru Sri Yuttapada Kamalam Sri Gurun Vaishnava Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tammitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Satanitam Panchakalpatariyascha Kripa Sindhu Vyatevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaura Krishe Namaha Nityanandam Aham Nami Sarananam Karam Karam Harinama Pradam Devam Avaduta Siromanam Panchakatvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktavyam Namami Bhakta Sattikam Nila Chala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadribhyam Sri Jagannataya Te Namaha Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulukshavamishanam Govinda Gopika Priya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute
Kanchana Gauranye Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigraya Hema Bhaktivya Chavi Sundaraya Asmi Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabu dan Mataji semuanya yang hadir di ashram yang sangat indah ini. Jadi terima kasih atas undangan Prabuji. Jadi baru pertama kali hari ini bisa hadir di sini. Sebenarnya dari lama sudah ada niat ya untuk bisa hadir di sini. Semoga acara ini bisa lebih sering berlanjut ya untuk kita saling memberikan pergaulan satu sama lain. Karena pergaulan ataupun sadhusanga itu sangat penting untuk menjaga kemantapan ataupun keseriusan kita dalam jalan bakti. Karena tanpa dilakukan sadhusanga maka sulit bagi kita untuk menjaga bini bakti kita ataupun menjaga keberlanjutan pelayanan bakti itu. Karena jika kita tidak bergaul dengan para sadhu ya, ataupun Vaishnava, guru, para penyembah, maka kita akan bergaul dengan maya. Karena kita hidup di dunia materi ini tidak akan pernah kita terlepas dari pergaulan. Kalau kita tidak bergaul dengan penyembah, dengan Krishna, dengan peradaban spiritual ini, maka kita akan bergaul dengan peradaban material ataupun dengan tenaga material. Dan itu akan memberikan dampak yang jauh berbeda. Pergaulan dengan para penyembah, pergaulan dengan para sadhu guru Vaishnava itu akan mengantarkan kita menuju kemajuan rohani dan untuk pulang ke dunia rohani. Sedangkan pergaulan kita dengan dunia material ini, dengan tiga sifat alam material ataupun pergaulan
kita terus hidup di dunia material. Jadi kita tidak akan pernah bisa terlepas dari pergaulan apapun di dunia materi. Karena itu di dalam salah satu sloka Bhagavad Gita, saya akan bacakan dari bab 13 sloka 22. Oh, I'm sorry, I forget. Ya, Prabhupada sudah sampaikan translate something. Bhagavad Gita bab 13 sloka 22. Purusa prakrti stohi bungte prakrti jan gunan karanam guna sangosya sat asat yoni jan masuk. Purusa prakrti stohi bungte prakrti jan gunan karanam guna sangosya sat asat yoni jan masuk. Tiga belas kedua. Agak salah, lihat ya, agak stop. Purusa prakrti stohi prakrti jaguna karanam sangosya Purusa makhluk hidup dari living entity. Prakrta staha dengan ditempatkan di dalam tenaga material. By put them in the material energy. He pasti sure. Bungte menikmati, enjoy. Prakrti jan dihasilkan oleh alam material. Produced by material energy. Gunan sifat-sifat alam. Material nature. Karena penyebab. The cause. Guna sangga hubungan dengan sifat-sifat alam. In connection with the material nature. Asya milik makhluk hidup. Belong to life and everything. Sat asat dalam baik dan buruk. In good and bad. Yoni jenis-jenis kehidupan. Any kind of all kind of living entities. Janmasu dalam kelahiran. In every birth. Terjemahan, dengan cara seperti itu makhluk hidup di dalam alam materi mengikuti cara-cara hidup dan menikmati tiga sifat alam. Ini disebabkan oleh hubungan makhluk dengan alam materi itu. Karena itu, ia menemukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk dalam berbagai jenis kehidupan. Sekali lagi saya bacakan. Dengan cara seperti itu, makhluk hidup dalam kehidupan alam material
mengikuti cara-cara hidup dan menikmati tiga sifat alam. Ini disebabkan oleh hubungan makhluk hidup dengan alam material itu. Karena itu, ia menemukan hal-hal yang baik dan hal yang buruk di dalam berbagai jenis kehidupan. Jadi di sini menjelaskan bahwa semua makhluk hidup yang hidup di dunia material ini itu akan terperangkap oleh triguna. Every living entity in this material world was under the influence of material nature. What is that material nature? Apa sifat alam material itu? Tiga sifat alam, satu rajas tamas. Jadi karena itu dalam kehidupan di bawah pengaruh sifat alam material ini, orang akan mendapatkan dampak hasil ataupun baik ataupun buruk. So therefore, because whatever they are doing in this life that is doing in this material world, because they are influenced by material nature, they always get good or bad result. In every life, they always up and down. Dalam setiap kehidupan ataupun kehidupan di dunia material ini akan selalu mengalami naik turun seperti itu. Penjelasan dari Srila Prabhupada. Ayat ini sangat penting untuk mengerti bagaimana makhluk hidup berpindah-pindah dari satu badan ke badan yang lain. From this verse, it's very important to understand how the living entities moving or change the body from one after another body. Dijelaskan dalam bab 2 bahwa makhluk hidup berpindah-pindah dari satu badan ke badan lain seperti orang mengganti pakaian. In the second chapter already explained that the life entities was moving from one body to another. That means we have this material body and next life maybe we get another body, maybe as dog or as cow or whatever we remember in our life. Jadi kita sekarang mendapatkan badan manusia ini, tapi dalam kehidupan berikutnya tidak mungkin tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan mendapatkan badan manusia lagi. Mungkin aja kita bisa lahir sebagai anjing, kucing ataupun sapi apa dan sesuai dengan ingatan kita. Penggantian pakaian tersebut disebabkan oleh ikatan makhluk hidup terhadap kehidupan material. So the change of cloth or body is the causes by our material life. Selama makhluk hidup terpikat oleh manifestasi yang palsu ini, ia harus berpindah-pindah dari satu badan ke badan lainnya. As long as the life entities become so attached with this material, this false material life, they will always moving from other body to another. Oleh karena keinginan makhluk hidup untuk berkuasa atas alam material, ia ditempatkan dalam keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti itu. Why the living entities was moving from one body to another body? Because they want to enjoy this material body. So therefore they was put in this kind of whatever they desire. So the Supreme Lord or the material nature will give it. Apapun yang diinginkan oleh makhluk hidup tersebut, maka alam material ataupun Krishna ataupun Paramatma yang di dalam hatinya akan mengatur sedemikian rupa. Karena itu adalah kebebasan dari para makhluk hidup untuk mengembangkan keinginannya.
Di bawah pengaruh keinginan materi makhluk hidup kadang-kadang lahir sebagai dewa, kadang-kadang sebagai manusia, kadang-kadang sebagai hewan, kadang-kadang sebagai burung, sebagai ular, sebagai ikan, sebagai orang suci, atau sebagai serangga. Ya, under the influence of this material nature, ya, the living entities sometimes they born as a demigod, sometimes as a human being, ya, sometimes as a animal, sometimes as a bird, as a ulat apa, as a worm, ya, as a fish or as a holy man, ya, or as a insect. Ya. Proses tersebut berjalan terus. Ya. Then this process will going on continuously. Dalam segala keadaan makhluk hidup menganggap dirinya penguasa keadaannya, namun di bawah pengaruh alam materi. In every situation, the living entities think that himself is the owner or the enjoyer because of the influence of material nature. Di sini dijelaskan bagaimana makhluk hidup ditempatkan di dalam berbagai badan seperti itu karena hubungannya dengan aneka sifat alam. So how the sleeping entities put in this physical body because their interaction with this material nature. Karena itu orang harus mengatasi tiga sifat alam materi tersebut dan menjadi mantap dalam kedudukan rohani. So therefore, how we can come out from this situation? We have to conquer this material nature, yeah, and we become steady in spiritual life. Itu disebutkan kesadaran Krishna. That is what we say, what we call Krishna consciousness. Kalau seseorang belum mantap dalam kesadaran Krishna, maka kesadaran duniawinya akan memaksakan ia berpindah-pindah dari satu badan ke badan lainnya karena keinginan material yang ada di dalam hatinya sejak masa lampau. Ya. So as long as one not yet steady in Krishna consciousness, so therefore the material consciousness will force him to move from one body to another because their attachment, the desire developing from the previous life. Tetapi sekarang ia harus mengubah paham itu. So therefore now we have to change our consciousness, our idea. Perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan cara mendengar dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, ini kalimat yang sangat penting yang disampaikan oleh Sri Prabhupada. Tetapi sekarang kita harus mengubah paham itu. Perubahan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan cara mendengar dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. So that change, of consciousness only possible, only we can do by process of hearing from the right source. Contoh terbaik diberikan di sini. The best example was given here. Arjuna sedang mendengar ilmu pengetahuan ketuhanan dari Krishna. So Arjuna, now he is hearing the knowledge of Supreme from Krishna. Kalau makhluk hidup menyerahkan diri kepada cara mendengar tersebut, maka keinginan yang sudah lama tersimpan di dalam hatinya untuk menguasai alam material akan hilang. If that living entities surrender into the process of hearing, then their desire, which is already stored since long time in the heart,
desire to enjoy this material life will be disappear. Begitu makhluk hidup mengurangi keinginan untuk berkuasa yang sudah lama tersimpan di dalam hatinya, berangsur-angsur secara setimpal ia mulai menikmati kebahagiaan rohani. So, if that material desire, by the process of association with the bodies, by the process of hearing, will gradually reduces, and then when this material desire was reduces, and then our spiritual happiness will increase. Dalam mantra Weda dinyatakan bahwa begitu makhluk hidup menjadi bijaksana, berhubungan dengan kepribadian Tuhan yang Maha Esa secara setimpal, ia menikmati kehidupan kebahagiaan yang kekal. In Vedic mantra was explained that when the living entities become wise and in connection with the personality of Godhead and in balance, they will enjoy the happiness and blissfulness, eternal happiness and blissfulness. Jadi di sini Srila Prabhupada menjelaskan dengan sangat sangat tegas bahwa kita sebagai roh yang terikat di dunia material ini dipengaruhi oleh 3 sifat alam material. Di samping itu kita sebagai roh kita mempunyai keinginan, karena keinginan itu adalah sifat yang tidak bisa dipisahkan dari sang makhluk hidup. Itulah ciri daripada kehidupan, daripada setiap roh yang individu. Dia mempunyai keinginan yang bebas, yang disebut dengan free will. Dan juga di samping kita diberikan free will, keinginan bebas ini, maka juga segala fasilitas juga diberikan oleh Krishna. Seperti semua badan kita ini, indria-indria dan sebagai objek-objek indria, itu semua disediakan oleh Krishna, diberikan oleh Krishna. Nah sekarang kita sebagai jiwa yang mempunyai free will, yang mempunyai kebebasan untuk memilih, dan juga kita diberikan kecerdasan. Apakah kita akan memilih untuk menikmati alam material ini? Begitu kita mengembangkan keinginan untuk menikmati alam material ini, maka segera sifat alam material ini, 3 sifat alam material ini mencengkeram kita. Dan akhirnya kita bertindak dan dalam dipengaruhi oleh ego palsu kita berpikir bahwa kita adalah penikmat di dunia material ini, karena kita lupa dengan Krishna. So as a jiva, as like that is we have free will, and now when we have this free will, also we given the intelligent mind and all this person's body, object of the senses like that. So now depend on us, because we given this independent to choice, either to choose to serve Krishna, to use all this facility to serve Krishna, or for our own enjoyment. Jadi sekarang terserah pada kita, apakah kita akan menggunakan segala fasilitas dan objek di dunia material ini untuk kenikmatan kita, ataupun untuk memuaskan Krishna. Kalau kita menggunakan segala fasilitas yang telah diberikan oleh Krishna untuk melayani Krishna dan memberikan segala
segala sesuatu untuk kepuasan Krishna, bukan untuk kepuasan diri kita, maka ini akan mengantarkan kita menuju kepada kebahagiaan yang kekal sebagaimana dilaksanakan Srila Prabhupada. Ya. Tapi sebaliknya, ketika kita menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh Krishna untuk kenikmatan diri kita, maka kita diperangkap oleh maya, oleh tiga sifat alam materi ini, dan kita berpikir bahwa kita adalah sebagai penikmat, sebagai penguasa di alam materi ini, maka kita akan semakin merosot, dan ini yang menyebabkan kita berpindah dari satu badan ke badan yang lainnya. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita supaya kita terlepas dari bagaimana kita dapat menggunakan kecerdasan kita, pilihan kita dengan cara yang tepat. Udah bisa menggunakan semua ini dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Ya. Pelayanan bakti kepada Krishna, apakah kita bisa secara otomatis bisa melakukan pelayanan pada Krishna? Ya. Bagaimana kita dapat mengembangkan pelayanan bakti ini? Di dalam Chaitanya Charitamrita dijelaskan, Krishna Bhakti Janma Mula Hai Sadhu Sangha, Krishna Prema Janma Tenopa Punah Mukya Angga. The root cause of the personal service to Lord Krishna is association with advanced devotee. Ya. Akar penyebab pelayanan cinta bakti rohani kepada Krishna adalah pergaulan bersama para penyembah yang sudah maju. Even when one's dormant love for Krishna awaken, association with devotees is still more essential. Ya. Bahkan ketika seorang sudah sangat maju di dalam pelayanan cinta baktinya, dia sudah mengembangkan cintanya kepada Krishna. Bahkan pada saat itu pun pergaulan dengan para penyembah masih sangat penting dan sangat mendasar. Jadi di sini dijelaskan betapa pentingnya pergaulan dengan para penyembah. Ya. Sadhu sangha, sarva sastra hari, lawam matra sadhu sangha, sarva siddhi hari. Jadi sloka ini dijelaskan sadhu sangha, sarva sastra hari. Dengan semua sastra menjelaskan bahwa betapa pentingnya sadhu sangha itu. Ya. Dan pergaulan dengan para penyembah hanya sesaat saja akan dapat memberikan segala kesempurnaan. And association with the devotee, even for only a moment, will give all perfection. Ya, jadi di sini juga dijelaskan bahwa betapa pentingnya sadhu sangha itu. Ya, karena semua sastra menjelaskan betapa pentingnya sadhu sangha itu. Ya. Dan dengan melalui proses sadhu sangha orang akan mengerti sastra. Ya, dan melalui sadhu sangha pula orang akan mendapatkan segala kesempurnaan. Di dalam Srimad Bhagavatam 3:25-25 juga Satam prasangga mama wirya samuido bawantirit karena rasayana kataha. When a demon associates with the devotees engage in glorifying the supreme personality of Godhead, he gradually become pure devotee. Bahkan para asura pun, ya, ketika mereka bergaul dengan para penyembah dan menyibukkan dirinya dalam proses memuji dan mengingat personalitas Tuhan Yang Maha Esa, maka dia berangsur-angsur juga akan menjadi seorang sadhu. Jadi bahkan raksasa pun bisa berubah menjadi sadhu kalau dia bergaul dengan para penyembah. Nah di sini dijelaskan oleh Sila Gurudev, seperti contohnya Bali Maharaj.
Ya. Dia adalah keturunan dari bangsa para raksasa. Ya. Tapi ketika dia sudah menguasai seluruh alam semesta, mengalahkan para dewa, dan akhirnya para dewa memohon supaya Sri Wisnu turun untuk melindungi mereka, maka ya, kemudian Tuhan Sri Wisnu muncul sebagai Wamana Dewa dan memohon sumbangan dari Bali Mara, dan kita tahu sudah ya, hanya mohon 3 langkah tanah dan diberikan, hanya dengan 2 langkah ya sudah menguasai keseluruhan, bahkan menembus penutup alam semesta ini ya. Dan akhirnya langkah ketiga Bali Mara berserah diri sebenarnya pada Sri Wamana Dewa. Karena itu Sri Wamana Dewa puas ya, dan mengirim ke Tapaloka, Satyaloka, ke Sutala ya, ya, ke planet paling bawah. Tapi beliau juga menyatakan, kamu jangan takut, di sana kamu akan menikmati kemewahan bahkan lebih daripada kemewahan inner sendiri, dan beliau menjadi penjaga pintu gerbang beliau di sana. Ya. Artinya mereka akan terus mendapatkan pergaulan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga artinya juga selalu mendapatkan pergaulan dari para penyembah. Ya, guru dan menjelaskan seperti itu. Ya. Nah, karena sebelumnya dia akan takut, bagaimana mungkin, karena saya bergaul dengan para raksasa, para asura, bagaimana saya dapat melanjutkan proses bakti ini? Dan itu beliau menyampaikan, jangan takut, saya akan melindungi. Ya, kamu akan selalu mendapatkan pergaulan dengan para penyembah. Gitu. Jadi pergaulan dengan para penyembah ini sangat esensial sekali untuk menjaga pelayanan bakti kita. Sadhu Sangha is required. Sadhu Sangha sangat dibutuhkan. If he is completely surrendered to the sadhu and associate with sadhu, then he get the real benefit of Sadhu Sangha. Ya. Jadi Sadhu Sangha itu sungguh-sungguh sangat kita butuhkan. Jika kita selalu bergaul sepenuhnya berserah diri kepada sadhu dan bergaul bersama sadhu, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari Sadhu Sangha. Dalam Srimad Bhagavatam dijelaskan 11.3.22, Tata Bhagavatam Dharmam Sikset Guru Atma Diva Dewata Amaya Yanu Vritti Yais Susyad Atmana Dohari. That means one should always be with Guru, thinking of a Guru as a very dear and worshipable deity of my heart, Atma Dewata. Jadi di dalam sloka ini kata Atma Dewata adalah sangat penting. Itu artinya bahwa seseorang hendaknya selalu ya, bersama Guru ya, dan berpikir bahwa Guru adalah sebagai arca pujaannya yang sangat dekat di hatinya. Ya, deity of my heart adalah sebagai pujaan hatinya. With that mentality, if someone surrender unto Guru and hear Srimad Bhagavatam, hear Srimad Bhagavad Kata, from that he will get the mercy of Guru. What that menjelaskan bagaimana mentalitas yang harus kita persiapkan. Ya, jika kita berserah diri kepada kaki Padma Guru kerohanian dan mendengarkan Srimad Bhagavad Kata ataupun mendengarkan Krishna Kata Bhagavad Kata dari Guru, maka beliau akan ya, maka kita akan mendapatkan karunia dari Guru. Thereby Bhagavad Dharma Tattva will be revealed to him. Sehingga dengan cara demikian maka Bhagavad
Bhagavad Dharma kata ini akan diungkapkan di dalam hati mereka. Ya, sebagaimana sloka yang diajarkan oleh Silasipat Barat. Yasya Dewi Parabhakti Yata Dewi Tata Guru Tasya Paite Tata Dihata Brahmasante Ini adalah sloka dari Svetasvatara Upanishad. Ya. Ketika seseorang sedang mengembangkan para bhakti, when someone already develop para bhakti means supreme bhakti towards supreme personality of Godhead, ketika orang sudah mengembangkan para bhakti kepada personality Tuhan Yang Maha Esa, as well as juga pada saat yang sama juga kepada guru. Jadi para bhakti ini bukan hanya kepada guru saja, ataupun bukan hanya pada Krishna saja, tapi secara simultan kepada guru dan Krishna. Yeah. This truth about the Dharma will automatically reveal before him. Maka secara otomatis, ya, kebenaran sastra, kebenaran ya sastra Weda ini akan terungkap dalam diri penyembah itu. Karena itu Srila Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, semua Acarya Vaishnava, ya, Sadhu Guru Mahajana menyanyikan kemuliaan daripada sadhu. Therefore, all our Acharya, Narottam Das Thakur, Bhaktivinoda Thakur, ya, Sadhu Guru Vaishnava, they glorify this, the process of the glories of sadhu and sadhu sangha. Vaishnava charana renu bhusana kariya. Vaishnava charana renu bhusana kariya kanu yahaite anubhavaya Marjana aya bhajana sadhu sange anuksana agyana biya parajana. Di dalam Prema Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur mengatakan, in the Prema Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur says, by the association of sadhu, if you do bhajan, nama bhajan, chant the Hare Krishna, your bhajan will be pure, free from aparat and free from anarthas. Di dalam Prema Bhakti Chandrika, Narottam Das Thakur mengatakan, melalui dengan pergaulan bersama sadhu, jika Anda melakukan bhajan, melaksanakan nama bhajan, mengucapkan nama suci Maha Mantra Hare Krishna, maka bhajan Anda akan menjadi sempurna, terbebas dari aparat dan bebas dari anarta ataupun pencemaran dan agyana widya ataupun kebodohan will be completely destroyed, dan agyana widya ataupun kebodohan kita akan sepenuhnya dihancurkan. He says, beliau mengatakan, the dust from the feet of Vaishnava sadhu is very powerful. Jadi Narottam Das Thakur di sini mengatakan Vaishnava charana renu busana karyatan. Debu kaki Padma sadhu guru Vaishnava itu sangat-sangat kuat, sangat hebat sekali. If someone smear his body with the dust of the Vaishnava, then his consciousness spiritually completely purified. Jika seseorang melumuri badannya dengan debu dari kaki Padma seorang
Sadhu Guru Vaishnava, maka kesadarannya akan sepenuhnya disucikan. And all Vedic truth, Bhagavad Tattva, Bhakti Tattva is revealed to him. Ya, dan berangsur-angsur, ya, maka semua kebenaran Veda, Bhagavad Tattva, Bhakti Tattva akan terungkap kepadanya. This is the mercy of Vaishnava. Itulah karunia seorang Vaishnava. Takura Vaishnava pada awanira susampada sunabae anaekamana asraya laila bade tare Krishna nahi pyare arasaba mare akarana. In Prarthana Slanavna Thakur says, this Vaishnava Sadhu are the world's invaluable asset. Jadi di sini dalam Prarthana ini Slanavna Thakur menyatakan bahwa para Vaishnava itu, para Vaishnava Sadhu adalah harta benda paling berharga di dunia materi ini. Dia ada busana, ornament of the world. Itu adalah perhiasan daripada dunia ini. Jadi tanpa satu Guru Vaishnava, ya, dunia ini tidak ada daya tariknya. Mungkin objek-objek wisata dan sebagainya yang ini itu menarik, tapi itu hanya menarik bagi India material kita. Dan itu akan mengikat kita untuk terus lahir lagi di sini. Ya, tetapi kalau kita mengembangkan keterikatan kita pada satu Guru Vaishnava, ya, kalau kita cukup beruntung, badan kita dilumuri oleh debu kaki Padma Guru, satu Guru Vaishnava, kita mendapatkan Mahamapusata satu Guru Vaishnava, ya, atau mendapatkan membersihkan kepala kita, badan kita dengan air pencuci kaki pada satu Guru Vaishnava, maka itu adalah, ya, kesempurnaan hidup kita. If we are so fortunate get the mercy of Sadhu, the dust of the lotus feet of Sadhu, Guru Vaishnava, the water, yeah, wash the lotus feet of Sadhu Guru Vaishnava, and got the remnant, yeah, of this Sadhu Guru Vaishnava, then we will be purified from all simple reaction, and we will get the Krishna Prema very easily. Taking shelter of pure sadhu, one who does Krishna Bhajan, Krishna never discard him. Jadi dengan berlindung pada seorang sadhu Guru Vaishnava yang murni dan melaksanakan Krishna Bhajan di waktu tuntunan beliau, maka Krishna tidak akan pernah mengecewakan penyembah itu. Without taking shelter of a sadhu, though he does bhajan, Krishna kick him. Get out! Walaupun dia melaksanakan Krishna Bhajan, melakukan pelayanan yang, ya, sangat luar biasa, tanpa karunia sadhu guru, tanpa pergaulan sadhu guru, Krishna tidak akan puas. Krishna akan menentang dia. Keluar dari sini. Your bhajan is no bhajan at all. Jadi bhajan yang kita lakukan bukan bhajan yang sesungguhnya. It is the mental speculation. Itu hanya angan-angan pikiran ataupun spekulasi mental saja. Do you know how to do bhajan? Apakah Anda tahu bagaimana melakukan bhajan? You can be taught how to bhajan only in the association of sadhu. Kita hanya akan diajarkan bagaimana kita melakukan bhajan dalam arti yang sebenarnya hanya melalui karunia dan pergaulan dari
sadhu. Yeah. Otherwise will only be speculating. Jika tidak demikian, Anda hanya akan berspekulasi, berangan-angan pikiran. Yeah. Jadi begitu pentingnya sadhu sangha ini. Ya, di Srimad Bhagavatam, Pracetas, ya, dia melakukan pertapaan selama 10.000 tahun di dalam air. Ya. Dan akhirnya dia mendapatkan karunia dari Tuhan Sri Wisnu. Dia ditawari, apa yang Anda inginkan? Karunia. Mereka mengatakan tulayama lawena pina swargamna punan bawam, ya, Bhagavat Sanghi Sangyasya, ya, Matyanam Kibutasisa. Ya, di dunia materi yang penuh dengan kelahiran, kematian, dosa tua dan penyakit terjadi berulang-ulang ini, karunia apa yang pandai saya minta? Saya tidak menginginkan karunia material apapun, tapi saya yang ingin mendapatkan Bhagavat Sanghi Sanghasya. Saya hanya ingin selalu mendapatkan pergaulan dengan para penyembah murni Anda. Karena dalam pergaulan dengan para penyembah murni Anda, ya, saya akan selalu bisa mendengarkan nama guna rupa lila tentang Anda, dengan nama suci Anda, tentang sifat-sifat rohani Anda, ya, tentang ketampanan wajah Anda, ya, dan ya, guna rupa lila, ya, dan semua sifat-sifat Anda, kemuliaan Anda, nama suci Anda, teman-teman Anda, dan ketampanan Anda sendiri. Bhagavat Sanghi Sanghasya, the association of that sadhu who is day and night with Bhagavat Sanghi. Ya, jadi yang diharapkan oleh Pracetas adalah Bhagavat Sanghi Sanghasya, pergaulan dengan para penyembah ataupun para penyembah murni Tuhan, para Mahabhagavata, yang setiap hari kegiatannya hanyalah, ya, association with that sadhu who is day and night with Bhagavat Sanghi. Jadi siang dan malam bersama Bhagawan. Ya. Apa maksudnya? Siang dan malam dia bersama Bhagawan. Ya. Karena dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk memuja Tuhan, untuk mendiskusikan tentang kegiatan rohani Tuhan. Ya. Artinya dia selalu bersama Bhagawan karena dia tidak pernah lupa. Seperti dalam Bhagavad Gita, man mana bawaman, dokter, man mana. Dia selalu berpikir tentangku. Mad bhakta, dia menjadi pelayanku. Madhyaji, dia menjadi bersujud kepadaku. Ya. Ya, Madhyaji, dia selalu berdoa kepada diriku. Namaskuru, dia selalu bersujud, berserah diri kepada diriku. The association of sadhu, even a moment, cannot be compared with elevation to the heavenly planet, heavenly enjoyment, or apavargalabha, or the bliss of obtained in the Brahman platform. Pergaulan hanya sesaat dengan sadhu itu tidak pasti bisa dibandingkan dengan kalau kita bisa naik ke surga, menikmati kehidupan surgawi seperti itu. Ya. Ataupun apavargalabha, ya, kedamaian, kebahagiaan yang dicapai dengan mencapai tingkatan Brahman seperti itu. Tidak ada bandingannya. So what bone is there? Jadi keuntungan apa yang ada di sana? There is only this one bone, association with sadhu. Jadi satu karunia yang diminta, keuntungannya adalah pergaulan bersama sadhu. Because by that association one can attain pure bhakti, prema bhakti, which is durlabha, rarely achieved. Jadi melalui proses pergaulan dengan para sadhu ini, kenapa itu begitu pentingnya? Karena melalui proses pergaulan dengan sadhu, orang dapat mencapai pure bhakti. Ya, someone by the process of association with sadhu guru Vaishnava, we will get pure bhakti. Orang akan mencapai bhakti yang murni.
Kenapa bakti yang murni itu begitu perlu? Ya. Karena bakti yang murni, ketika orang mencapai bakti yang murni, prema bakti, artinya dia mengikat Krishna di dalam hatinya. Ya. Which is very durlava, artinya sangat sulit dicapai. Ya. Tapi Krishna prema bakti ini itu sangat sulit dicapai, karena dengan Krishna prema bakti orang dapat mengikat Krishna di dalam hatinya. Apa kita begitu mudah dapat mengikat Krishna dalam hati kita? Tapi melalui proses pergaulan bersama sadhu guru Vaishnava, ya, orang dengan mudah mendapatkan prema bakti ini. Ya. Karena prema bakti ini sangat sulit dicapai. This is stated by Mahaprabhu. Ini disampaikan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Apa artinya sadhu sangha? Sadhu sangha artinya untuk mendengar. Ya. Sadhu sangha hari kata mapracai samsara jinite ara kana wastunai. I have only one desire, how to get sadhu sangha. Saya hanya mempunyai satu keinginan. Ya, apa yang keinginan itu yang harus kita kembangkan? Sadhu sangha. Ya. Untuk mendapatkan sadhu sangha. Association with sadhu more and more. Semakin banyak kita harus mendapatkan sadhu sangha ini. And here Krishna kata more and more. Dan semakin banyak lagi kita mendengarkan Krishna kata, then I will be able to conquer Maya. Dan dengan terus-menerus bergaul dengan sadhu, mendengarkan Krishna kata, maka berangsur-angsur pula kita dapat menaklukkan Maya. Dan conquer this material, bahkan menaklukkan dunia material ini. There is no other, tidak ada cara lain. Ya. Kan di dalam Bhagavad Gita dasar Sri Krishna menyatakan bahwa ya, orang sangat sulit untuk menaklukkan Maya. Ya. Tapi ya, mam ewage prapadyante Maya mitantharantite. Ya. Tapi mereka yang sudah berserah diri kepada diriku, ya, dengan mudah menyeberangi Maya. Bagaimana kita berserah diri pada Krishna? Apakah kita kenal Krishna? Ya. Kita berserah diri kepada Krishna melalui proses pergaulan dengan para sadhu. Ya. Jadi kalau kita selalu bergaul dengan sadhu guru Vaishnava atas karunia guru, sadhu guru Vaishnava, ya, maka kita dapat mengerti, dapat menyeberangi Maya. Ya. Karena itu kita harus, di sini Guru sudah menjelaskan, one should develop this greed. Ya, kita harus mengembangkan loba. Ya, yang loba secara balennya, ya, loba secara materi kan dijelaskan. Ya, kama kroda loba tribidam narakasya. Ya, kama ataupun nafsu, loba ketamakan, kroda kemarahan, ini adalah pintu gerbang menuju neraka. This kama kroda loba is the gate to go to hell. Ya. But if we develop great for sadhu sangha, this will bring us, ya, will give us purification and will get Krishna. Karena itu di sini dianjurkan kita harus mengembangkan loba untuk sadhu sangha, mengembangkan loba untuk selalu bisa mendengarkan Krishna kata. Otherwise, how can you develop Krishna Bhakti? Jika tidak demikian, bagaimana kita mengembangkan Krishna Bhakti? Bagaimana Anda dapat melayani Krishna? How can you serve Krishna? How can you serve Radha Govinda? How can you serve Radha Govinda? Bagaimana kita melayani Radha Govinda? You cannot serve at all. Kita tidak akan mampu untuk melakukan pelayanan sama sekali. Ya, karena itu para Vaishnava sadhu guru di dalam Bhagavad Gita seperti Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, ya, mereka selalu merindukan untuk mendapatkan sadhu sangha ini. And all have developed aspiration for the sadhu sangha.
Mereka semuanya mengembangkan aspirasi untuk mendapatkan sadhu sangha ini. Dalam Srimad Bhagavatam skanda 11 bab 26 sloka 32 dijelaskan, the devotee of the Lord peacefully digs in absolute knowledge, the ultimate center of those who are repeatedly rising and falling within the fearful ocean of material life. Para penyembah Tuhan yang sangat damai dan mantap dalam kebenaran absolut adalah perlindungan terakhir bagi mereka yang naik, yang muncul dan tenggelam dalam kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit yang berulang-ulang di dunia material yang sangat menakutkan ini. Jadi di sini jelaskan bahwa para penyembah murid Tuhan yang damai dan mantap sepenuhnya dalam kebenaran mutlak adalah perlindungan terakhir bagi jiwa-jiwa melarat, bagi jiwa-jiwa yang selalu naik turun melalui kelahiran kematian di dunia materi ini. Such a devotee just like us, dan penyembah seperti itu dibandingkan seperti perahu ataupun kapal yang sangat kokoh, yang sangat kuat untuk menyeberangi samudra kehidupan material. Jadi kaki padma seorang sadhu guru Vaishnava yang murni seperti itu, yang sepenuhnya yang mantap dalam pengabdian cinta bakti rohani kepada personal Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu adalah merupakan perlindungan bagi roh-roh yang jatuh di dunia materi ini. Dan kaki padma penyembah murni seperti itu dibandingkan seperti kapal yang kokoh. Jelaskan. Such a devotee just like a strong boat that come to rescue person who are at the point of drowning. Jadi kaki padma satu guru Vaishnava seperti itu jelaskan seperti kapal yang kokoh untuk menyelamatkan roh-roh yang sedang tenggelam di dunia, di samudra kehidupan materi ini. Jadi satu-satunya hal yang paling penting di sini adalah sadhu sangha. Without it, they cannot be delivered from this whirlpool of material life of Maya. Jadi tanpa sadhu sangha, tanpa karunia sadhu, sangat sulit sekali bagi kita untuk bisa diangkat dari pusaran kehidupan material ini. Whirlpool itu artinya seperti pusaran air itu kan sangat kuat sekali, apapun yang bahkan kapal pun bisa dihilang di sana. Begitu pula kita sedang berada dalam pusaran kehidupan material ini. Jadi satu-satunya cara untuk bisa keluar itu adalah bergaul dengan sadhu guru Vaishnava. Karena itu semua para penyembah murid Tuhan seperti Dhruva Maharaj selalu berdoa untuk mendapatkan pergaulan dari sadhu. Bahkan beliau sudah bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Sri Wisnu. Beliau ditawari segala hadiah-hadiah, tapi beliau Dhruva Maharaj mengatakan, saya bodoh sekali ketika saya datang ke hutan ini bermeditasi untuk mendapatkan semua kekayaan materi, bahkan kerajaan yang lebih besar dari kakekku Brahma. Tapi sekarang saya sudah bertemu dengan Anda, segala keinginan itu sudah hilang. Jangan Anda menawari hal-hal yang materi itu lagi. Tapi jika Anda sungguh-sungguh ingin berkarunia, berikanlah saya pergaulan dengan para sadhu penyembah murni Anda. Itu permohonan daripada Dhruva Maharaj. Begitu juga Prahlad Maharaj juga yang memohon kepada Sri Nrsingadewa agar selalu dalam pergaulan dengan para penyembah murni Tuhan,
seperti Narada Muni gurunya seperti itu. Karena hanya dengan yang melalui proses pergaulan dengan para penyembah murni Tuhan, orang akan selalu berada dalam mendengarkan Krishna kata, Bhagavad kata. Dengan selalu kita mendengarkan Krishna kata, Bhagavad kata, maka kesadaran kita akan mulai disucikan, dirohanikan, sehingga kita dapat mengembangkan Krishna Prema Bhakti. Jadi itulah pentingnya sadhusanga. Hare Krishna. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar silakan. Hare Krishna. Sriman Bhagavatam Pranaki, Sriman Bhagavad Gita Mahapanisaki, Jaya Jaya Srila Prabhupada Ki, Srila Gurudev Ki, Jaya Srila Sripat Bhakti Sarot Damdar Vishnu Maharaj Ki, Jaya Jaya Sri Panchachen Chandra Das Guru Maharaj Ki. Segala pujian pada semua, segala pujian pada semua, segala pujian pada Sri Guru dan Sri Gauranga Guru Premanandi. Ya Kripa Sundarananda Maharaj Ki, Jai Gurudev Ki, Jai Prabhupada Ki. Silakan kalau ada yang bertanya ataupun ya. Kita sudah mendengar betapa pentingnya sadhu sangga dan juga kita sudah mendapatkan pergaulan dari sadhu yang pure sadhu, bahkan ketika saat itu kita bergaul dengan sadhu, kesadaran kita masih baik dan lain sebagainya, dan ketika sadhu berpulang kita mengembangkan keraguan-raguan terhadap seorang sadhu, dan bahkan terjadilah apa yang disebut tadi yang Guru Maharaj menyampaikan, mental spekulasi yang muncul. Sebagai akibatnya kita akan dijauhkan dari pergaulan dengan sadhu. Kenapa hal-hal seperti itu yang sekarang muncul terutama di garis perguruan kita? Ya, karena kita di dunia materi ini belum mengincapi sebenarnya makna dari pergaulan sadhu. Artinya kita belum sungguh-sungguh bergaul dengan sadhu. Apa artinya bergaul dengan para sadhu luas? Association ataupun sadhu sangha dilaksanakan mean to imbibe the mode of sadhu. Sadhu sangha artinya kita mengadopsi mood daripada sadhu. Association mean to imbibe the mode of sadhu. What is the mode of sadhu? The mode of sadhu, the first one is fully surrender to Supreme Lord. Mode daripada sadhu itu adalah berserah diri sebenarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada sadhu guru, pada guru dan Krishna. Dan kemudian sifat-sifat yang lain dijelaskan busana ataupun mod juga dijelaskan sebagai mod. Titik saswa karunika sulidam sarwa diriha ajaka saptrawasanta sarwa sadhu busana. Jadi sifat-sifat sadhu itu pertama adalah titik saswa, titik saswa artinya toleransi. Apakah kita sudah mengembangkan sikap toleransi ke dalam dan keluar? Jadi itu yang penting. Karunika, apakah kita sudah mewujudkan karunia kita, kasih sayang kita pada semua makhluk hidup? Jangankan kita pada semua makhluk hidup, kadang-kadang dengan para penyembahannya kita puik-puikan. Artinya kita belum mengadopsi sifat sadhu. Titik saswa karunika artinya bermurah hati pada semua makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, suridam sarana, menjadi teman baik bagi semua makhluk hidup.
Kalau kita tidak bisa berkarunia pada semua makhluk hidup, segala musuh yang ada di dalam dirinya. Ya. Karena itu para sannyasi ya disebut maharaja. Ya. Beliau bukan saja sebagai raja, raja bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Ya. Maharaja artinya dia sudah menaklukkan musuh-musuh yang ada di dalam sadri itu. Kan itu yang ya. Bagi satu guru Vaishnava yang sudah sebenarnya berserah diri dan melindungi sebenarnya pada Krishna, ya. Ajatasa apa namanya, dengan mudah dia dapat menyeberangi Maya, karena dia sudah terlepas dari Maya, artinya dia sudah tidak punya musuh lagi dalam dirinya. Karena musuh dalam diri kan diakibatkan oleh mentalitas ayah dan Maya. Ya. Karena itu dia Ajatasa satu, dia tidak punya musuh, dan dia sudah menaklukkan musuh yang ada di dalam dirinya. Kemudian karena itulah dia santa, selalu damai. Ya. Kita tidak pernah damai, gelisah, resah. Ya. Ya. Artinya kita pergaulan kita dengan sadhu hanya baru di permukaan saja, belum mengapresiasi sifat-sifat mudah pada sadhu itu. Ya. Kita belum mendapatkan manfaat yang maksimal dari sadhu-sadhu itu. Karena itu kita harus belajar bagaimana kita betul-betul dapat mengembangkan ataupun mengerti mood sadhu dan mengikutinya dengan baik. Ya. Hare Krishna. Ini silakan. Luar biasa apa yang Guru Maharaj sampaikan tadi, dan juga pertanyaan itu bagus, dan juga dia memiliki seperti murid di dalam baru TK gitu, artinya banyak sekali yang harus ditingkatkan. Tetapi tadi Guru Maharaj bilang bagaimana selalu bergaul dengan satu Vaishnava gitu. Sedangkan yang di kampung Niki sangatlah terbatas bertemu dengan satu guru. Nah, syukur-syukur pada hari yang muncul ini Guru berkarunia hadir di tengah-tengah kami, memberikan cas buat kami yang seperti apa, seperti anak kecil itu jalannya tertatih-tatih demikian. Nah, terus keseharian kami dan setiap minggu kami melakukan kirtan tanpa ada satu guru yang hadir, tetapi kami dengan rasa bakti memuja dan memuji Tuhan sehari-hari. Apakah salah itu termasuk juga praktek bertemu dengan sadhu? Ada juga guru agung sila berempat yang kami. Iya. Jadi pergaulan dengan sadhu itu ada dua ya. Ya, jadi seperti kita bergaul dengan Prabhupada, membaca buku-buku beliau, itu juga dikatakan sebagai pergaulan dengan sadhu. Ya. Ya. Dan juga melaksanakan perintah guru, ya, itu juga pergaulan dengan sadhu. Tapi yang lebih penting lagi adalah pergaulan dengan living sadhu ataupun sadhu yang masih secara real masih ada di dunia materi ini. Ya. Itu kalau kita bingung ada pertanyaan begitu, apakah bisa kita langsung bertanya pada Prabhupada? Ya. Tidak, guru sudah mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kita harus bergaul dengan satu guru Vaishnava yang masih hadir, masih ada secara real di dunia materi. Karena itu, ya, ketika guru rohanian kita berpulang, ketika kita belum dewasa dalam sedang Krishna ini, kita harus selalu mencari pergaulan dengan satu guru Vaishnava yang lainnya ataupun berlindung pada guru, mengambil siksa guru, sehingga kita bisa menyampaikan pertanyaan ketika kita ada masalah dan sebagainya, kita bisa diskusi, bisa. Jadi kalau
Kalau kita sungguh-sungguh ada niat yang kuat di dalam hati kita berdoa kepada Guru dan Krishna, maka beliau akan mengatur supaya kita bertemu dengan Sadhu Guru Vaishnava. Dan tadi juga jelasan oleh gurunya, kita harus mengembangkan loba untuk sadhu sangha. Ya. Kalau kita mengembangkan loba untuk sadhu sangha, sama seperti di dunia materi ini mengembangkan loba untuk mencari uang. Ya. Betapapun sulitnya, betapapun beratnya orang akan menempuh, bahkan rela berkorban nyawa untuk mendapatkan uang, kan begitu.